Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan daring online prakarya. Tak lupa sholawat serta salam adalah kita sanjungan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Nah, semua yang Bapak sayangi, terima kasih ya untuk pagi hari ini antusias anak-anak untuk belajar itu sangat tinggi sekali di Zoom. Ini sudah ada siswa kurang lebih 70-an ini yang masuk, jadi Bapak sangat sekali ya. Karena sudah ada kemauan untuk belajar daring. Untuk materi hari ini nanti kita tugas-tugas tetap semua ada di classroom ya, Google Classroom. Ada absen dan ada kegiatan hari ini. Kegiatan di Zoom ini Bapak hanya sebagai pengantar supaya apa loh yang harus dikerjakan siswa seperti itu. Untuk pertemuan hari ini kita masih akan membahas materi tentang prakarya tentang budidaya ya, tentang budidaya. Jadi masih tentang budidaya ikan hias ya, ikan hias. Nanti di mana kalian nanti bisa, kalau misalkan di rumah mungkin punya ikannya ya bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Tapi kalau misalkan nggak ada ya mungkin hanya sebatas teori ya dari buku ini, karena memang kondisinya kita nggak bisa praktek di sekolah ya. Sebenarnya ikan hias ini kalau kita mau praktek sebenarnya bisa di sekolah. Karena akuariumnya juga sudah ada, terus tinggal kita ngasih ikannya itu bisa sebenarnya. Nah, untuk kegiatan di Zoom kita di pagi hari ini, kita akan belajar tentang ikan hias. Di sini kan ikan hias banyak sekali ya. Dari ada ikan koi, ada ikan arwana, dan masih banyak lagi ikan-ikan yang lain. Nah, di sini untuk ikan hias itu ada beberapa macam ikan ya yang bisa dibudidayakan, yang dimana dari budidaya ikan hias ini ada beberapa tempat atau tempat untuk memelihara ikan itu, bisa menggunakan kolam, bisa juga menggunakan akuarium. Kalau yang menggunakan kolam seperti di gambar ini, gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini gambar budidaya ikan hias, tapi ini budidayanya di kolam. Nah, kalau budidaya di kolam seperti ini biasanya biayanya sangat sekali ya, karena kalau ikan hias yang ada di kolam, terutama kalau di luar seperti pada gambar ini, di luar di taman ini. Nah, ini biasanya memerlukan
sebuah perawatan ekstra. Karena kalau di luar itu kan selalu rentan dengan hujan ya, hujan dan panas. Nah, ini pasti akan kotor. Sini akan airnya biasanya akan kotor, terus lumutan. Bahkan biasanya ikan itu akan stres, bahkan bisa mati ikannya. Tapi ada beberapa teknik modern ya. Jadi memelihara ikan hias itu di kolam seperti ini, kita nggak perlu merawat terlalu ekstra. Artinya ada beberapa komponen dari kolam ini yang harus dipenuhi. Contohnya pada gambar ini, gambar yang Bapak tampilkan ini, ini kolamnya ini biasanya di sini tersedia namanya chamber. Pernah dengar chamber belum? Chamber itu istilahnya filter. Jadi biasanya di tepi-tepi ini, yang ini. Nah, ini kolam itu biasanya di sini penuh dengan filter-filter. Terus selain itu juga ini kan ada sirkulasi air ya, atau air mancur ya, untuk sirkulasi air. Biasanya di sini juga dari chamber ini memerlukan sebuah pompa air, sehingga pompa air tersebut itu yang akan memompa air sekian banyak ini ya, sekian kubik ini air yang di kolam ini nanti akan difilter, jadi air ini akan mengalir ke sini, ke filter. Nah, nanti air akan mengalir ke filter-filter ini, kemudian akan keluar lagi ke sini. Biasanya itu memerlukan sebuah pompa air. Nah, yang mana pada pompa air ini biasanya memerlukan daya listrik yang sangat tinggi biasanya. Jadi kalau misalkan posisi punya kolam seperti ini nanti untuk biaya perawatan listriknya itu bisa mahal sekali. Karena listrik yang memompa air ini di kolam ini bergerak selama 24 jam. 24 jam. Jadi kenapa kalau misalkan nggak dipompa? Ya sebenarnya kalau nggak dipompa resikonya ya airnya kotor. Kita repot untuk membersihkannya. Karena kalau ikan-ikan yang di kolam-kolam seperti ikan hias yang ada di kolam seperti ini biasanya yang punya kolam itu kalau ada chambernya membersihkannya sudah minim sekali. Bahkan air itu bisa dikatakan jarang diganti ya airnya ya. Seperti itu. Kalau kedua ini budidaya ikan hias ini di akuarium. Nah, kalau di akuarium gambarnya ini ya, kelihatan ini ya gambarnya ya. Akuarium ini tidak harus memerlukan perawatan ekstra, tidak seperti pada yang ini ya. Jadi perawatan berkalanya hanya ganti air aja biasanya. Juga enggak udah kotor ya, terus diganti airnya. Juga enggak harus tiap hari. Kalau misalkan ikan koki itu kan di sini harus ada tambahan lagi biasanya oksigen ya untuk gelembung udara itu ya supaya ikan tidak mati. Nah, ini salah satu dari budidaya ikan tersebut. Kalau kalian lihat di internet banyak sekali sebenarnya budidaya ikan di internet itu dengan kolam. Lihat-lihat di Google banyak sekali sebenarnya. Ini menjelaskan tentang
beberapa contoh ya, contoh dari ikan hias air tawar yang dapat dibudidayakan. Nah, ini di sini ada contohnya, ini ada namanya ikan arwana. Ini ada ikan arwana yang kalau ikan arwana mungkin kalian udah dengar ya ikan arwana ya. Ikan arwana biasanya ikannya ini badannya agak panjang. Realme 11 Denny. Badan dan kepala ini ciri-ciri dari ikan arwana ini, badan dan kepala itu agak padat ya, ciri pertama. Ya, Pak. Kedua, bentuk pipi dan datar. Punggung hampir lurus dari mulut hingga sirip punggung. Terus berikutnya yaitu mulut menghadap ke atas. Nah, jadi dia moncongnya agak moncongnya ini kalau arwana agak ke atas sedikit moncong. Terus memiliki sepasang sungut atau kumis. Nah, itu masuk dari contoh dari ciri-ciri dari ikan arwana tadi ya. Terus yang kelima, ciri-cirinya lagi ini sirip punggung berdekatan dengan sirip ekor atau caudal. Terus yang keenam, sirip anus lebih panjang daripada sirip punggung atau dorsal. Nah, ini salah satu contoh dari ikan arwana. Untuk habitat ikan arwana sendiri, ikan arwana merupakan ikan yang secara taksonomi termasuk ke dalam kelas Artiodopterygii atau order Glossiformes. Jenis ikan arwana ini ditemukan tersebar di Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Australia dengan genus bangsa yang sangat beragam. Nah, jadi ikan arwana ini banyak sekali tersebar di daerah Amerika Selatan, Afrika, sama Asia. Kalau Asia juga banyak, cuma biasanya hanya didapati dari para hobi di Indonesia. Terus ikan arwana yang secara endemik terdapat di Indonesia termasuk ke dalam genus Sclerophagus ganter. 64 dan terdiri dari 4 variasi warna, yaitu warna arwana hijau, emas, merah. Terus ini arwana hijau, arwana emas dengan ekor merah, arwana emas, dan arwana merah. Terus varietas dari arwana merah atau super arwana merupakan salah satu varietas ikan arwana Indonesia yang paling tinggi harganya. Ikan arwana ini ditemukan di Sungai Kapuas dan Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Sementara itu di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua, ditemukan jenis ikan arwana yang tergolong pada spesies arwana Australia, yaitu spesies S. jardini dan S. leichardi. Ini jenis dari ikan arwana. Jadi ikan arwana ini kalau di sungai masih ada ditemukan di Sungai Kapuas dan Danau Sentarum di Kalimantan Barat, itu masih ada. Tapi di sisi lain itu sudah di Indonesia kayaknya selain di Kalimantan sama yang di Papua tadi sepertinya sudah jarang sekali. Mungkin bahan sudah nggak ada. Karena ikan arwana ini hanya banyak ditemukan di para penghobi sih, di komunitas hobi arwana itu biasanya. Nah, untuk ikan arwana ini yang hidup ini rata-rata berkembang di perairan air tawar dengan arus yang tenang dan mengandung tingkat keasaman pH antara 55 sampai 65. Ikan arwana ini hidup di sungai di Indonesia itu dengan air tawar dengan pH yang tadi itu. Memang ikan arwana ini kalau dikelompokkan dalam ikan hobi termasuk harganya mahal, ikan arwana ini. Dan kalau ditaruh di akuarium ini banyak memakan tempat. Banyak memakan tempat.
Itu yang membuat kalau kita melihara ikan arwana itu harus benar-benar posisinya kita harus punya akuarium yang lebih besar gitu. Sampai sini, sampai di ikan arwana ada yang mau tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan lagi. Silakan yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Ya, Ya, Pak. ya, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya yang kedua yaitu ikan koi. Nah, ikan koi ini juga termasuk dalam kelompok ikan hias, ikan koi. Kalau ikan koi ini biasanya meliharanya di kolam yang di luar biasanya, seperti gambar tadi. Kebanyakan di luar. Cuman kalau di ikan koi ini kalau melihara harus kalau di luar harus rajin ya, harus rajin. Karena harus benar-benar bersih dan mengalir. Maka itu biayanya kalau melihara ikan koi ini dengan menggunakan kolam yang di luar itu memerlukan biaya yang sangat besar. Yang pertama memang biaya membuat kolamnya udah tinggi. Terus kedua itu nanti ada biaya ya, perawatan itu seperti operasional juga termasuk listrik ya. Listrik. Terus pakan sih ya termasuk tergolong murah ya kalau pakan itu sebenarnya. Kalau ikan arwana ini kalau yang di kolam itu ngasih makannya nggak tiap hari. Ngasih makannya nggak tiap hari, jadi ngasih makannya bisa 3 hari sekali atau 5 hari sekali, tergantung dari banyaknya ikannya dari situ. Karena ikan-ikan ini kan biasanya di kolam itu akan makan itu ya kayak lumut-lumut lah yang ada di situ, itu pun juga dimakan sama ikan arwana itu. Lumut, Pak. Ya, lumut, makan lumut. Terus ikan arwana ini harganya mahal. Kalau yang agak besar seperti gambar ini ya, ini harganya minimal bisa naik 500.000 satu biji. Satu ekornya bisa 500.000 harganya. Tapi kalau yang masih kecil ya murah, tapi yang udah besar itu agak mahal ya. Nah, kalau contohnya yang pertama yang ini jelas ini memiliki sisi. Itu udah pasti kalau ikan rata-rata memiliki sisi ya. Hampir banyak ikan memiliki sisi, terus memiliki variasi warna yang beragam. Nah, warna ikan koi ini warnanya nggak hanya berwarna kuning. Ada beberapa warnanya yang merah itu ya kayak ikan koki itu warna merahnya. Terus dan masih banyak lagi. Yang jelas warnanya beragam. Ikan koi ini. Terus berikutnya memiliki kumis pendek. Nah, jadi kumisnya dia agak pendek ya, tidak seperti pada ikan lele ya. Kalau ikan lele itu kan kumisnya panjang kalau lele. Kalau ikan arwana ini kumisnya agak pendek. Terus bentuk tubuhnya pun panjang. Jadi kalau yang ikan arwana ini dia agak besar, tubuhnya pun panjang. Kalau misalkan taruh di akuarium ya memakan tempat juga seperti arwana tadi. Itu contoh dari ikan arwana. Nah, di sini tuh habitat dari ikan koi ini. Ikan koi pada dasarnya merupakan spesies ikan tawar yang bersama dengan ikan mas atau ikan karper.
ikan koi ini ya dasarnya seperti ikan mas. Artinya dia bisa dipelihara di kolam yang luas ya. Jenis ikan ini merupakan jenis hasil pengembangan baran dari Momokap sekitar abad ke-17 sampai 19 oleh Tokugawa Jepang. Masa hidup ikan ini kurang dari 50 tahun. Tetapi Dr. Komei Koshihara pernah melakukan tahun 1974 yang menunjukkan bahwa 100 ikan ini yang dinamai Hanato mencapai umur 225 tahun. Jadi ikan koi ini umurnya bisa panjang sekali ya. Rata-rata sekitar sampai 50 tahun. Asal meliharanya dengan benar ya. Itu bisa panjang umurnya. Seperti halnya ikan mas pada umumnya, jenis ikan ini hidup dan tumbuh dengan baik di lingkungan perairan tawar yang dangkal seperti di pinggiran danau atau sungai pada kedalaman tidak lebih dari 1,5 meter dengan arus yang tidak terlalu deras. Nah, ini pada kolam-kolam modern, yang di luar tadi yang ada filter-filter chambernya itu, ikan koi ini biasanya kolamnya itu nggak terlalu dalam. Rata-rata hanya sekitar 1 meteran, 1,2 meter, 1,3 meter, maksimal 1,5 meter. Jadi tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu dalam. Kalau kalian lihat di YouTube itu, ketik aja kalau misalnya di YouTube ya, itu ikan koi di kolam itu, wah kalau lihat menyenangkan. Jadi di sana di kolamnya itu yang di luar itu biasanya sangat bagus ya, karena ada filter-filternya itu, terus airnya itu mengalir, dialirkan melalui filter itu, terus ada air mancurnya, biasanya seperti itu. Nah, untuk ikan koi sendiri ini biasa hidup di perairan dingin atau di perairan airnya yang agak sejuk ya, agak dingin ya. Biasanya di suhu idealnya ada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius dan kadar pH atau keasaman itu sekitar 7,2 sampai 7,4. Nah, sebagai jenis ikan yang memiliki variasi warna yang indah, ikan koi atau yang disebut dengan Nishikigoi di Jepang ini keseluruhannya memiliki 22 varietas atau jenis. Jadi banyak sekali ya jenis dari ikan koi ini. Ada sekitar 22 jenis. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang ikan koi mungkin. Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Mas Roed. Nah, Mas Roed, gimana kabarnya? Baik, Pak. Ada yang mau tanyakan? Ya sebenarnya kalau ini kita nggak daring, kalau nggak posisi pandemi seperti ini, sebenarnya kita bisa praktek ya. Cuma karena kondisinya Kok kabur? Aku nggak ngesen nomornya Bapak. Mungkin di ada yang punya kolam kayak yang di gambar tadi nggak? Kolamnya yang gunakan filter chamber itu mungkin ada yang punya kolam di rumah. Siapa coba angkat tangan yang punya? Hah? Nggak ada. Goblok sih, Mas. Mbak Afif Aziza punya di rumah?
Ada kolam ikan cupang. Ikan yang itu, yang apa, yang ada filter-filternya tadi, punya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kira tadi Bapak tadi angkat tangan. Yang punya Kiki loh Pak, yang punya Pak. Siapa? Kiki punya Kiki, Ariski. Ariski. Di sini ada nggak di sini? Ada Pak. Nggak punya Pak. Bohong right Pak. Punya ding Pak, di belakang kok ada. Oh. Gede kolamnya Pak. Kalau gede itu kan paling ikan apa, gurame. Kan paus Pak. Atau kalau ikan gurame paling malah ikan apa? Ikan lele mungkin. Mungkin ikan lele. Ya. Baru. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan lagi ya. Lanjut Pak. Ya. Berikutnya yaitu kita masuk ke maskoki ya, ikan maskoki. Kalau ikan ini banyak sekali di pasaran ya, di pasar banyak ini ikan seperti ini. Nah, maskoki ini atau disebut dengan Carassius auratus ya. Ini kalau ini termasuk ikan yang paling umum yang banyak dipelihara di masyarakat desa ini, ikan koki ini. Bentuk tubuhnya umumnya sedikit memanjang dan bibir tegak kompres ya. Mulut terletak di ujung tengah, mulutnya terletak di ujung tengah ini. Terus terdapat 2 pasang sungut kumis pada ujung mulut, terus seluruh tubuh ditutupi sisik berukuran kecil. Nah, ini. Kalau ikan maskoki ini bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan goldfish ya, goldfish. Jadi merupakan salah satu jenis ikan tawar yang tergolong ke dalam keluarga family Cyprinidae dari order Cypriniformes. Nah, ini termasuk dari kategori itu. Ikan ini merupakan jenis ikan lokal Tiongkok Cina. Dipelihara sekitar tahun 475 Masehi dan didatangkan ke Indonesia sekitar tahun 1920. Jadi kalau jenis ikan ini, ikan goldfish ini atau koki ini sudah Pokoknya bisa kubur anjing. di Cina, cuman didatangkan ke Indonesia pada tahun 1920. Artinya ikan ini sudah lama ya di Indonesia sudah ada. Dan sebenarnya pun juga sudah ada di negara Cina. Nah, kalau jenis ikan maskoki ini memiliki keindahan warna dan penampilannya di samping itu jenis ikan ini untuk berhubungan dengan manusia sehingga ketika pemilik atau orang lain menghampirinya, ikan ini akan langsung bereaksi mendekat dan berenang ke sana kemari. Ini adalah keunikan ikan maskoki sebagai ikan hias yang digemarinya. Jadi ikan ini termasuk kalau misalkan ada orang yang mendekat di kolam atau di akuarium, maka ikan ini akan merespon ya, akan merespon. Terus jenis varian yang lain ini ada juga ikan mas. Nah, ini kalau ini bedanya kalau yang ini agak pendek ya. Kalau yang tadi kan agak panjang. Nah, ini. Berdasarkan jenisnya, ikan maskoki memiliki varian sebanyak 23 spesies dan sebagian besar memiliki bentuk tubuh yang menggembung di bagian perutnya. Jenis ikan koki yang sering kita kenal termasuk dalam salah satu subspesiesnya yaitu Carassius auratus atau disebut dengan ikan maskoki oranda. Nah, cara menangkap ikan maskoki menyukai habitat kolam berlumpur, bendungan sungai atau danau dengan suhu optimal antara 18 sampai 24 derajat Celcius ya. Kandungan oksigen minimal 2 mg air dan kadar keasaman pH-nya 7 sampai 7,8.
Terus punya lagi ada ikan cupang. Nah, ini yang lagi ngetren ya, ikan cupang. Nah, ikan cupang ini termasuk ikan yang sekarang ini lagi ngetren ya di kalangan anak-anak muda, anak sekolah ini rata-rata sekarang banyak sekali yang pada melihara ikan cupang. Karena ikan cupangnya termasuk dalam kelompok ikan hobi juga ya, ikan hobi. Ikannya kecil ini. Cuman biasanya ikan ini kalau dulu sering dipakai untuk aduan, ikan aduan. Itu dipakai ikan hobi, jadi untuk dibawa ke mana gitu. Itu juga untuk hanya untuk dipandang, untuk dipandang ya. Kalau yang ikan cupang ini variannya banyak sekali di pasar. Kalian kalau nyari di pasar yang tukang ikan hias itu macam apa warna ya, warna dan bentuk dari ikan cupang tersebut. Nah, ikan cupang sendiri ini dikenal dengan sebutan ikan beta atau merupakan jenis ikan air tawar endemik perairan air tawar di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau ikan cupang ini di Indonesia ini rata-rata anak-anak itu hanya taruh di botol zaman dulu ya. Zaman dulu kita taruh di botol karena ikannya kecil, jadi taruh di botol. Nah, biasanya ikan ini diadu nanti sama anak-anak itu. Itu termasuk dalam kelompok ikan hobi. Nah, ikan cupang ini termasuk ikan yang mampu bertahan hidup di lingkungan perairan minim oksigen. Oksigen menandakan bahwa jenis ikan ini termasuk jenis anabantoid, yaitu dapat menghirup udara langsung dari permukaan air dengan menggunakan salah satu organ labirin. Jadi ikan ini makanya kalau ditaruh di botol itu dia nggak mati ya, bisa bertahan lama meskipun hanya di botol karena ikan ini termasuk dalam kelompok ikan yang minim oksigen ya. Jadi itu kelebihannya itu. Jadi kalau melihara ikan cupang itu untuk hidupnya sangat tinggi seperti itu. Kalau kekhasan jenis ikan ini terletak pada variasi warnanya yang indah, serta pada beberapa varian memperlihatkan tampilan tubuh dan ekornya yang sangat menarik. Hal inilah yang menjadikan ikan ini banyak digemari oleh para pehobi ikan mas. Nah, ini sedikit apa yang tadi ya. Ini bukan Mas Koko tapi Mas Koki. Ini salah apa? Yang ini sumber ini kayak salah ketik mungkin ya. Ini termasuk ikan apa yang apa? Carassius auratus atau disebut dengan Mas Koki oranda ini. Sumbernya dari Wikipedia. Nah, sebenarnya masih banyak lain lagi ya, dari ikan cupang, ikan koki, dan lain itu masih banyak sekali ikan hias yang ada di Indonesia ya. Di situ banyak sekali. Nah, untuk tugas kalian, ini semua tugasnya ada di Google Classroom ya. Tugasnya semua ada di Google Classroom. Silahkan nanti kalian buka Google Classroom-nya. Dari Google Classroom-nya ini Bapak udah menyiapkan untuk apa materinya ya, Google Classroom-nya. Nah, ini tugas dari Google Classroom untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan yang tentang budidaya ikan hias. Ini nanti kalian setelah Zoom ini silakan kalian masuk Google Classroom-nya. Terus jangan lupa absen terlebih dahulu di Classroom ya. Absen terlebih dahulu. Ini udah Bapak posting anunya, Bapak posting Classroom-nya. Nah, ini akan Bapak
tanya apa Bapak posting udah ini absennya. Jangan lupa kalian yang nanti setelah ini langsung absen di Google Classroom-nya. Dari siswa yang sebanyak ini yang ada di Zoom ini, yang ada di Zoom ini, masih ada yang belum masuk di Google Classroom-nya pelajaran Bapak, masih ada? Ya, berarti udah masuk semua ya? Udah masuk semua. Harapan Bapak sih kalau bisa semua tugasnya pokoknya langsung dikerjakan semua di Classroom. Kalian dilarang keras untuk mengirimkannya melalui WhatsApp, karena kalau melalui WhatsApp itu yang ditakutkan cuman nanti ketumpuk-tumpuk kalau di WhatsApp, karena WhatsApp Bapak kan nggak hanya dipakai untuk grup ini, tapi dipakai untuk kerja juga, jadi nanti akan sekali banyak chat di sana, itu yang akan menyebabkan nanti chatnya ketumpuk-tumpuk, terus malah nanti nggak kebaca sama Bapak ya. Tapi kalau di Classroom kan terstruktur di sana, udah masuk semua. Nanti Bapak tinggal ngecek aja tiap pertemuan Bapak yang posisinya mengerjakan sama belum, itu nanti akan Bapak langsung Bapak kasih nilai. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mbak Grace. Mbak Grace, gimana kabarnya Mbak? Sehat? Sehat, Pak. Iya. Gimana Mbak Grace, ada yang mau ditanyakan seputar materi prakarya ini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Coba yang lain selain Mbak Grace, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, kelemahan ikan cupang apa, Pak? Kok bisa mati, Pak? Biasanya kalau Jepang itu kalau yang biasanya ada kayak penyakit sih yang bikin mati ikan cupang itu biasanya karena ada penyakit. Jadi Tapi airnya saya ganti terus, Pak. Itu biasanya Nggak kamu kasih makan paling. ada Iya, nggak punya aku. biasanya ada di airnya itu. Makanya biasanya di air cupang itu kan biasanya ada, kalau tahu ya, kalau pernah tahu itu biasanya air di ikan cupang itu biasanya ada, kalau kalian di komunitas itu nanti kayak semacam kayak obat. Nanti ada obat di sana, obat itu yang digunakan untuk ditetesin di airnya itu loh. Ya itu Obat biru, Pak. Itu ada obatnya itu biasanya. Terus supaya ikan itu selalu sehat. Biasanya seperti itu. Coba kalau kalian ingin tahu tentang ikan cupang, coba kalian lihat-lihat grup di Facebook, kan ada ya, di Facebook biasanya ada itu grup komunitas cupang, itu coba aja gabung di sana. Nanti kalian bisa saling sharing ya di sana kenapa ikan sering mati. Tapi yang jelas kalau yang sering mati itu biasanya karena ada masalah di airnya biasanya sih. Jadi ikannya itu karena kan kadar air itu kan kadang-kadang di sumur itu beda-beda ya. Terus dari masalah air itu yang menyebabkan ikan itu menjadi tidak sehat. Makanya ada obatnya itu. Dan sekarang memang untuk komunitas ikan cupang ini sekarang lagi ngetren. Cuman di era pandemi ini termasuknya lagi ngetren ya. Iya, Pak. Bagus, Pak. Selain kembang loh ya, selain kembang itu ini Ikan sana, Pak. ikan cupang. Anak sekolah itu rata-rata banyak sekali yang mereka itu hobinya sekarang ke cupang. Ya bagus itu ya. Daripada hobi ke yang lain ya, yang berbau negatif ya itu. Ya kayak game, Pak. Nah, itu kan mereka rata-rata pada punya komunitasnya. Nah, untuk kalau kalian ingin tahu, kalian bisa lihat di Facebook di komunitas. Atau lihat di YouTube pun banyak ya dari pembudidayaan ikan cupang tersebut.
Dan ikan cupang pun ternyata setelah banyak komunitas itu baru banyak diketahui jenis-jenisnya ternyata. Di Indonesia itu banyak sekali jenisnya. Karena di pasar nggak ada, tapi di para hobi itu punya jenis-jenis yang lain. Ya. Nah, di sini apa akan mempublish lagi tugas yang di GC ya. Tugas di GC apa? Share screen. Nah, ini tugas di GC. Nah, ini nanti kita literasi dulu ya. Kita literasi dulu karena Bapak itu pasti apa ya kebanyakan sih anak-anak itu kalau hanya Bapak kasih materi PDF seperti ini, materi PDF ini tampilkan materi PDF-nya. Itu materi sebenarnya sama dengan yang kemarin, minggu yang lalu sama karena menggunakan modul PJJ, modul dari Kemendikbud. Nah, ini akan upload lagi di kelasnya, materi ya. Nah, tugasnya kalian hanya Bapak suruh merangkum. Rangkum halaman 30 sampai 36, nanti dipoto paling lambat nanti sore jam 15. Karena ini kalau untuk merangkum sebenarnya kalau Mas kondisinya kalau kita nggak dari seperti ini kita praktek, Bapak malah nggak pernah. Udah nggak perlu merangkum. Nah, di sini Bapak gunakan bukunya bukan buku yang dari perpustakaan, tapi Bapak di sini gunakan buku yang dari Kemendikbud. Nah, ini nanti materinya ini bisa kalian download saja. Karena ini kalau hanya kalian download di HP, nanti tidak bakal dibaca. Nanti ulangan UTS-nya akan mengambil soalnya dari ini. Ini Bapak akan memberikan tugasnya ya. Nanti silakan di GC-nya. Nah, ini sudah Bapak publish tugasnya. Nanti silakan kalian cek aja di sana. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita tetap menggunakan ini ya, pengantarnya Bapak tetap menggunakan Zoom. Nah, silakan nanti kalian siapkan aplikasi Zoom-nya kembali ya untuk minggu depan sama Google Classroom-nya. Nah, sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada yang mau tanyakan tentang materi kita budidaya hari ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup, Pak. Ya, kalau misalkan cukup silahkan kalian nanti habis ini kalian buka GC-nya, terus kalian kerjakan tugasnya, kirim ke GC ya, jangan ngirim ke WA. Kalau misalkan sinyalnya pagi ini kurang bagus ya kalian bisa saat ngirim datanya bisa bergeser lah nyari tempat yang agak bagus. Cuman kalau bisa ya jangan di pasar ya. Nah, Di atas tower, Pak. Keramaian ya, mungkin bergeser di mana di halaman rumah atau di mana kalau di dalam rumah susah sinyalnya ya. Seperti itu. Kalau menggunakan jaringan internet itu menggunakan jaringan yang terbaik di rumahmu, bukan jaringan termurah. Kalau jaringan termurah repotnya di rumahmu nggak bisa dipakai. Nah, jadi kalau menggunakan jaringan yang apa, yang terbaik di rumahmu, insya Allah nanti di jaringannya itu akan mudah. Sampai sini, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Kita akhiri untuk pertemuan
kita semua diberikan semua kegiatan kita dalam mengerjakan tugas, dalam menjalankan aktivitas semua menjadi amal ibadah. Amin. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.